Saya menemukan kata-kata mutiara tentang uang, saudara. Chien, money, apalagi? Fulus. Anda mau dengar gak kata-kata mutiara ini? Tentang keuangan, saya dapat dari internet. Dia bilang gini, uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi punya uang lebih bahagia daripada nggak punya uang. Amin ya saudara ya. Uang memang nggak menjamin kebahagiaan, tapi kalau nggak punya uang, kebahagiaan kita lebih nggak terjamin lagi. Dia bilang gini, uang nggak bisa dibawa mati, tapi kalau nggak ada uang rasanya mau. Definisi dari sahabat adalah dia yang mau minjemin uang tapi nggak mau dibayar, saudara. Tengok kanan kiri, mau gak jadi sahabat saya? Uang itu sama kayak mantan. Cuma lewat doang katanya. Sewangi-wanginya bau parfum, jauh lebih wangi bau uang baru. Yang terakhir. Kalau tanggal tua, lihat label kemasan air mineral warna biru, itu kayak lihat 50 ribuan katanya, saudara. Hari ini kita ingin lanjutkan serial khotbah yang kita beri judul Heart Check. Atau memeriksa kondisi hati kita. Kalau kita ke dokter, kalau kita ke rumah sakit, cara kita untuk memeriksa kondisi hati fisik kita, itu kita bisa lewat cek darah, tes genetik, lewat CT scan, lewat USG, ada banyak macam alatnya dan prosedurnya, saudara. Tapi pertanyaan yang kita tanyakan, untuk memeriksa kondisi hati manusia secara spiritual, itu pakai apa? Gimana caranya? Karena hati manusia, setiap hati manusia ada musuhnya, saudara. Bahkan bukan cuma satu. Setiap hati manusia mempunyai musuh-musuh. Nah, ini daftarnya dari musuh-musuh hati. The enemies of our heart. Anger, guilt, greed, jealousy, and pride. Bahasa Indonesianya musuh-musuh dari hati manusia. Amarah, anger, saudara. Rasa bersalah, guilt. Itu dua topik yang kita sudah bicarakan 2 minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar tentang greed, saudara. Keserakahan, ketamakan. Nah, minggu depan kita akan bicara soal kalau nggak cemburu atau kesombongan, saya belum membuat keputusan. Karena kita cuma punya 1 minggu lagi untuk membahas topik ini. Jadi seperti yang saya katakan, saudara, yang seperti yang kita katakan minggu-minggu lalu, kenapa kita penting untuk mendeteksi, untuk terus check up hati, kondisi hati manusia. Kitab Amsal pasal 24 bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Versi berikutnya, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Boleh kita baca ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Jagalah. Satu versi lagi bahasa Inggris. Guard your heart above all else. Di atas dari segala-galanya jagalah hatimu. For it determines the course of your life. Itu akan menentukan arah atau jalan hidupmu, saudara. Kita jaga mulut penting, jaga apa yang kita lihat penting, jaga apa yang kita dengar penting. Tapi di atas dari segala-galanya, yang ditulis penulis Amsal, jagalah hati kita. Kenapa? Karena itu akan menentukan jalan hidup kita. Destinasi di mana kita akan nyampe itu tergantung dari kondisi hati kita. Yesus bilang gini, saudara, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Yesus bilang jadi kita bisa melihat kondisi hati seseorang dari apa yang keluar dari mulut mereka. Kita bisa tahu kondisi hati kita dari apa yang kita ucapkan, saudara. Nah, makanya itulah pentingnya kenapa kita melakukan serial khotbah ini, yaitu untuk mendeteksi hati setiap kita. Nah, setiap minggu yang kayak tadi saya bilang, kita membahas setiap topik-topik yang mencemari kondisi, yang mencemari hati manusia. Nah, hari ini yang saya bilang tadi, saudara, kita akan bahas musuh dari hati manusia yang satu ini. Ini yang disebut dengan greed atau ketamakan atau serakah, saudara. Ketika saya memikirkan tentang satu hal ini, greed atau ketamakan, saya berpikir gini,
Keserakahan itu, ini adalah satu hal yang sangat susah kita deteksi dalam diri setiap kita. Kira-kira Anda setuju gak dengan pernyataan itu? Karena jarang ada yang dari kita yang bercermin yang bilang gini, iya saya orang yang serakah ya. Jarang ya saudara ya. Tapi kalau kita lihat orang lain itu gampang. Itu orang gak pernah merasa cukup. Itu orang ya kan serakah banget sih gak pernah. Kalau kita deteksi di orang lain itu mudah. Tapi ketika kita mendeteksi diri kita sendiri, itu kayaknya susah saudara untuk mendeteksi satu hal ini, greed atau ketamakan, keserakahan. Kira-kira kenapa? Saya mencoba merenungkannya. Bukan karena kita nggak ngaku atau kita nggak mau jujur dengan diri kita sendiri. Tapi saya mikir gini, seringkali keserakahan itu kita balut, kita tutupi dengan seakan-akan nilai yang positif saudara. Saya bukan orang yang serakah, tapi saya orang yang suka nyimpen uang. Saya bukan orang yang serakah, tapi saya orang yang berhati-hati dengan uang, saudara. Ya kan? Kalau kita ngomongin topik keserakahan, kaitannya pasti ke uang, saudara. Beberapa dari Anda, tahu gitu hari ini gue nggak datang ke gereja, gitu, ngomongin uang, saudara. Ya kan? Saya bukan orang yang serakah, tapi saya orang yang tipe suka membuat perencanaan yang detail dan berhati-hati, saudara, dengan keuangan saya. Bapak, Ibu, dan saudara semua, saya mau Anda dengar, enggak ada salahnya untuk nabung, untuk berhati-hati, untuk investasi. Saya harap Anda punya tabungan, saya harap Anda punya rencana, planning dengan keuangan Anda untuk masa depan Anda. Tapi ini yang saya pikirkan, jangan sampai karena kita melakukan semua itu, kita jadi enggak sensitif dengan kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai karena kita mau nabung berhati-hati dan menyimpan saudara, kita jadi kebal akan kebutuhan yang sebenarnya kita bisa bantu, kita bisa penuhi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya nggak tahu Anda setuju gak, begitu saya merenungkan dan memikirkan ini, seringkali saya melihat bahwa akar dari keserakahan itu adalah ketakutan saudara. Akar dari kebiasaan kita nyimpen saudara, itu adalah ketakutan. Kenapa? Mungkin ada beberapa dari kita yang waktu kita kecil, kita mungkin nggak punya banyak, mungkin kita tumbuh dalam keluarga yang miskin, sehingga kita mikir kita nggak mau sampai kita kembali ke situasi seperti itu. Saya masih ingat rasanya jadi orang yang miskin, jadi orang yang nggak punya apa-apa saudara. Jadi makanya kita nggak mau sampai kembali kepada kondisi yang seperti itu. Oleh sebab itu hari ini kita hidup dengan tangan tertutup. Kita ambil, kita nyimpen, kita ngumpulin, kita simpan, kita kumpulin, kita ambil, tangan kita jadi tertutup. Kita hidup dengan tangan yang seperti ini saudara. Dan bahkan fakta yang menarik, sekali lagi menurut perenungan saya, bahwa keserakahan itu tidak terjadi kepada golongan orang tertentu. Artinya mungkin Anda pernah ketemu orang miskin yang serakah, orang middle class, orang yang tingkat perekonomian menengah juga serakah, saudara. Dan orang kaya yang tentu aja kita semua berpikir bahwa semua orang kaya adalah orang yang serakah, saudara. Nah, jadi kalau itu memang benar, nggak tergantung dari golongan manusia, kita mulai berpikir bahwa greed atau ketamakan, keserakahan itu bukanlah soal keuangan saja. Melainkan juga soal hati manusia. Kira-kira Anda setuju gak dengan itu saudara? Jadi pertanyaan yang sebenarnya sederhana, saya rasa Anda juga tahu sih sebenarnya jawabannya saudara. Pertanyaannya ini adalah gini, how much is enough? Cukup itu seberapa sih? Apa sih definisi dari cukup? How much is enough? Saya bilang Anda pasti tahu jawabannya, saya juga tahu jawabannya. How much is enough? Jawaban dari pertanyaan itu ini saudara. A little bit more. Cukup itu seberapa sih? Lebih dari apa yang saya punya sekarang. Itu baru cukup saudara. Lebih dari apa yang ada di tabungan, lebih dari gaji saya yang sekarang, itulah definisi cukup. Buat kita semua. Ada sebuah penelitian dari Gallup yang bertanya seperti ini. Kira-kira kamu harus dapat gaji berapa yang membuat kamu merasa cukup? Jadi ada orang yang ditanya nih dengan gaji 30.000 setahun. Kalau 30.000 itu berarti sebulan sekitar berapa ya? 2.500 ya? Setahun saudara.
Orang ini berkata bahwa kalau saya punya gaji 74.000 setahun, sekitar 4 ribuan ya itu ya berarti ya. 6 ribuan ya. Saya baru merasa cukup. Jadi yang 30.000 setahun bilang 74.000 setahun baru cukup. Lalu dia tanya orang yang gajinya 50.000 setahun. Dia bilang kalau saya punya gaji 100.000 setahun itu baru cukup, saudara. Lalu dia tanya di dalam research ini, di dalam poll ini dari Gallup, dia tanya sama orang-orang yang di top income earner, orang-orang yang gajinya tinggi. Ini gajinya sekitar 800 sampai 900 ribu setahun, saudara. Jadi sebulan sekitar 75 ribu. Mereka, orang-orang yang top income earner, yang gajinya tinggi, saudara, dia bilang gini, kalau saya punya total aset sebanyak 5 juta US dollar, baru saya merasa kaya, saudara. Waktu saya dengar itu saya mikir berarti orang-orang ini kalau total asetnya cuma 2 juta, dia gak merasa kaya. Jadi cukup itu seberapa sih? Berapa sih jumlah yang kita harus punya untuk kita merasa aman, merasa cukup, saudara? Jawabannya adalah selalu more. Kenapa? Karena more, lebih itu adalah moving target, saudara. Target yang selalu bergerak. Kita pikir nih, kalau saya sampai ke gaji segini, saya akan merasa cukup. Dan begitu kita udah nyampe ke ini, saudara, garisnya bergerak. Itulah uang, saudara. Ya kan, moving target, target yang terus bergerak, target yang kita nggak pernah bisa kena sasarannya. Jadi makanya kalau kita nggak berhati-hati, maka ini akan sangat mencemari hati kita. Garisnya selalu bergeser, saudara. Begitu kita sampai di titik itu yang kita targetin selama ini, kita merasa, aduh kita butuh dikit lagi. Ya kan? Mungkin ada banyak dari kita yang merasa, ini khotbah nih bukan buat saya nggak merasa seperti itu. Mungkin Anda baru datang, Anda baru merintis, Anda nggak punya uang banyak. Tapi masalahnya saudara, kita semua punya potensi untuk terjangkit dengan virus yang satu ini. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda melihat sebuah kejadian. Di mana Yesus mengajarkan perumpamaan, saudara. Yesus kalau ngajar kan sering pakai perumpamaan ya. Perumpamaan itu kayak apa ya, kayak ilustrasi lah. Kayak cerita, tapi di dalamnya ada nilai kerajaan surga. Ada prinsip kerajaan surga. Suatu hari Yesus lagi ngajar tentang Roh Kudus. Topiknya Roh Kudus, saudara. Dia lagi ngajar. Kayak beginilah. Terus mungkin orangnya lebih banyak lagi, ribuan. Tiba-tiba dia lagi ngajar, ada orang yang berteriak, saudara. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, ada orang yang berteriak. Saya bacakan ceritanya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Bayangin Yesus lagi ngajar tentang Roh Kudus, ya kan? Lagi ngebahas tentang Roh Kudus, tiba-tiba nih orang ngomongin soal warisan. Saya nggak tahu sih, nggak dicatat di Alkitab. Mungkin Yesus khotbahnya kelamaan. Mungkin nih orang mikir, aduh kalau Yesus selesai khotbah saya mau samperin, saya mau minta tolong Yesus untuk nengahin masalah saya. Mungkin Yesus khotbahnya kelamaan, saudara, nggak selesai-selesai. Akhirnya orang ini nggak sabar. Dia bilang, Yesus, tolongin saya dong, selesain masalah saya sama saudara saya tentang warisan yang kita dapat. Ya kan, saudara? Orang lagi ngomongin masalah rohani, dia ngomongin masalah uang. Saya nggak bisa salahin juga sih saudara, karena berapa banyak dari kita yang berpikir seperti ini. Iya, Alkitab sih penting, ya belajar firman sih penting, ya Tuhan penting. Tapi kan Tuhan nggak bisa bayarin uang sewa rumah saya. Ya kan, Tuhan kan nggak bisa belanjain saya buat beli makanan, saudara. Ya kan, ayolah kita ngebahas masalah yang penting-penting aja lah. Mana ada yang lebih penting daripada uang dalam hidup ini? Makanya gak heran kalau Yesus bilang di Matius 6, saya gak punya catatannya saudara, bahwa saingan Tuhan nomor 1 adalah mamon, yaitu uang, harta benda saudara. Unik ya, Yesus gak bilang gini, sainganku yang paling utama adalah si iblis, si setan, si roh jahat. Enggak saudara. Saingan yang nomor 1-nya Tuhan, nah saingan nomor 1-nya Yesus untuk mendapatkan hati Anda, hati manusia, itu adalah mamon, uang, harta benda. Lalu Yesus meresponi orang itu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?
Loh, memang sejak kapan aku ini diangkat jadi hakim untuk nyelesain masalah-masalah beginian, kata Yesus kepada orang ini. Nah, pada kesempatan itu Yesus, saudara, dia ganti topik khotbahnya. Dari ngomongin Roh Kudus, akhirnya dia ngomongin tentang keuangan, tentang harta benda. Disinilah briliannya Yesus. Ya, kalau dari antara Anda waktu saya khotbah tiba-tiba teriak ngomongin topik lain, saudara, saya bilang nanti ya tunggu kita ngomong after service setelah ibadah, saudara. Karena catatan saya tentang ini, saya nggak bisa ganti-ganti topik, saudara. Tapi Yesus mengubah topiknya. Dia pakai kesempatan itu bukan cuma untuk ngomong sama orang yang satu ini yang teriak, tapi dia pakai untuk mengajar orang banyak di situ. Yesus meresponi orang itu dengan bilang gini, katanya lagi kepada mereka. Yesus bilang sama orang-orang, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala. Nah, bantu saya saudara. Sekali lagi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Jadi nggak cukup Yesus bilang berjaga-jagalah, tapi dia juga harus bilang berjaga-jaga dan waspadalah atas segala ketamakan, keserakahan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan. Yesus memforsir Anda dan saya untuk merenungkan kehidupan ini tentang apa sih? Definisi dari hidup ini tentang apa sih? Apakah hidup kita didefinisikan dengan hidup sama dengan harta yang aku punya? Hidup sama dengan berapa tabungan yang saya punya? Hidup sama dengan berapa besar rumah yang saya punya? Saudara, apakah hidup definisinya seperti itu? Ya kan? Kalau kita semua ditanya, kita pasti akan bilang enggak. Hidup saya nggak didefinisikan dengan seberapa banyak kekayaan saya. Seberapa banyak barang saya, seberapa banyak uang saya. Saudara. Kita pasti akan jawab enggak. Tapi menariknya, dalam praktek kita kehidupan sehari-hari, kita hidup seakan-akan kita butuh lebih lagi. Sedikit lagi. Nanggung nih, dikit lagi. Ya kan? Ini nih target saya, nanggung nih, kurang dikit lagi saudara. Prakteknya seperti itu sehari-hari. Setelah Yesus meresponi orang itu, Yesus masuk ke dalam sebuah perumpamaan. Anda masih bersama dengan saya, masih mengikuti? Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya Yesus bilang gini, ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ada orang kaya nih, entah dia petani atau bisnismen di bidang pertanian. Pokoknya panennya, hartanya berlimpah-limpah, saudara. Mungkin di tahun itu adalah panen yang paling banyak yang dia pernah dapat. Mungkin dia memecahkan rekor tahun ini atas panen dan penghasilan yang paling banyak, saudara. Dan waktu orang ini melihat, bisnismen yang sukses ini melihat semua apa yang dia punya, hasil kerjanya, hasil panennya. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Anda perhatikan apa respon dia, saudara. Saya akan memberikan penekanan kepada kata-kata tertentu. Ia bertanya dalam hatinya, ini orang yang panen ini, orang yang kaya ini. Apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar lagi. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padaku banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kalau saya nggak salah hitung. Ada lebih dari 10 kali ini orang ngomong tentang aku, tanahku, barangku, kepunyaanku. Semuanya adalah tentang aku, dan aku, saudara. Waktu orang ini lihat hasil kerjanya dan semua yang dia miliki. Yang dia bilang adalah aku, dan aku. Respon dia adalah ini, saudara. Mau taruh di mana ya semua kekayaan saya ya? Oh iya, aku akan bangun gudang yang lebih besar lagi, saudara.
Terus dia bilang gini, dia ngomong sama dirinya sendiri, hai jiwaku, sekarang makan, minum, dan bersenang-senanglah. Bapak Ibu, saya yakin ini orang hebat banget, bisnismen yang sangat hebat banget. Saya yakin banget ini orang perhitungannya hebat banget. Orang ini bisa forecasting, bisa proyeksi, bisa projecting, right? Bisa mendeteksi, bisa menganalisa masa depannya seperti apa. Ini orang jago pasti hitungannya, saudara. Karena dia sedang menganalisa bahwa dalam beberapa tahun ke depan mungkin kekayaanku akan terus bertambah. Makanya sekarang kalau aku akan bangun gudang yang lebih besar, aku akan memastikan semua akan muat di dalam gudang yang aku bangun, saudara. Aku akan lakukan ekspansi, aku akan lakukan usaha. Ini orang hitung-hitungannya kuat banget. Tapi dia buat kesalahan yang sangat fatal, saudara. Dalam soal perhitungan. Dia lupa bahwa dia nggak bisa menghitung waktu yang dia punya di dalam dunia ini. Dia bilang, firman Allah berkata seperti ini, hai engkau orang yang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan itu, untuk siapakah itu nanti? Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Semua hasil kerja kerasmu, semua hasil usahamu yang nikmatin orang lain, saudara. Lalu Yesus memberikan kesimpulan dengan pernyataan seperti ini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta, apa saudara? Bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kesimpulan yang Yesus buat, itu memberitahu kepada kita bahwa nggak ada salah kita untuk jadi orang yang produktif, jadi pekerja keras, jadi orang yang sukses. Bukan di situ masalahnya, saudara. Ya kan, itu nggak dipermasalahkan oleh Yesus. Punya harta yang banyak, jadi orang kaya, punya uang yang banyak, itu bukan itu yang dipermasalahkan oleh Yesus. Uang dan harta nggak masalah, saudara. Yang jadi masalah, Yesus bilang ini orang tidak kaya di hadapan Allah. Oh, jadi ada orang yang bisa kaya di hadapan dirinya sendiri. Ada orang yang bisa kaya di hadapan orang lain. Tapi di kacamata Allah di saat yang bersamaan ini orang gak kaya di hadapannya, saudara. Saya pinjam definisi dari ketamakan, keserakahan, greed. Dari seorang pastor yang bernama Andy Stanley. Greed is the assumption that it is all for my consumption. Ketamakan atau keserakahan adalah asumsi bahwa semua yang kita punya adalah untuk konsumsi kita, saudara. Ketamakan atau keserakahan adalah asumsi bahwa semua yang aku punya adalah untuk konsumsi aku. Semua yang ada di tangan aku, semua yang ada dalam hidupku, semua yang masuk ke rekening bankku, semua yang masuk ke dalam kantongku, semua yang aku punya itu untuk aku dan untuk aku pakai, untuk aku konsumsi. Itulah definisinya. Inilah yang Yesus permasalahkan dalam perumpamaan ini, saudara. Ini orang, begitu dia lihat kelimpahan yang dia punya, hal yang pertama yang dia pikirkan adalah gimana caranya supaya gue bangun gudang yang lebih besar lagi. Supaya aku bisa menyimpan semua milikku, katanya. Saudara, Anda masih mengikuti? Is that okay with everybody, saudara? Sulit buat kita untuk mendeteksi sekali lagi, saudara. Apakah kita adalah orang yang bergumul dengan greed atau ketamakan? Yesus pakai istilah orang yang kaya di hadapan Allah. Orang yang kaya di hadapan Allah nggak lain dan nggak bukan adalah orang-orang yang murah hati, orang-orang yang generous. Itu adalah penangkal dari keserakahan, saudara. The antidote to greed is generosity. Penangkal, penyembuh dari ketamakan, obatnya adalah kemurahan hati. Generosity, being generous, saudara. Nah,
Saya tahu saudara susahnya ketika kita bilang kita bicarakan tentang orang kaya ini, ketika kita ngomongin tentang orang kaya, nggak ada satupun dari kita yang merasa bahwa kita kaya saudara. Kenapa? Karena sekali lagi garis itu terus bergeser. Begitu kita udah nyampe ke titik tertentu, kita nggak merasa kaya. Kita dikit lagi, begitu kita nyampe, kita nggak merasa kaya saudara. Jadi seringkali temptation-nya atau godaannya ketika kita ngomongin hal-hal yang seperti ini, kita merasa bahwa ini bukan buat gua nggak kaya. Makanya kalau kita ngomongin soal murah hati sebagai penangkal dari ketamakan, jangan-jangan kita merasa bahwa ini bukan buat saya. Dan lagi pula saudara, kalau kita ngomongin generosity atau kemurahan hati, kita punya gambaran yang berbeda-beda. Benar gak sih saudara? Apa sih artinya orang yang suka memberi, orang yang suka bermurah hati? Seperti apa sih? Apa sih definisinya? Ya kan saudara. Kalau Anda adalah orang yang suka kasih $1 buat homeless di lampu merah atau di depan Dunkin Donuts, saudara. Itu bagus saudara. Tapi kalau Anda tanya saya, generosity atau kemurahan hati itu definisinya jauh lebih bermakna. Jauh lebih luas daripada itu. Makanya hari ini saya ingin tutup dengan ini. Kalau Anda izinkan saya ingin sharing sama Anda. Tahukah Anda bahwa mayoritas dari orang, at least di negara ini ya, saya nggak tahu di negara lain. Mayoritas dari orang ketika mereka menerima uang, gaji atau hasil pekerjaannya, ini yang mereka lakukan. Mereka akan pakai untuk pengeluaran, bayar cicilan, bayar pajak kalau kita bayar pajak. Terus kalau ada sisa, kita tabung. Kalau ada sisa, baru kita memberi, saudara. Ya kan pengeluaran, ya bayar sewa rumah, bayar mortgage, cicilan, cicil mobil, ya kan cicilan 2 tahun iPhone 15, saudara, terus cicilan 2 tahun laptop MacBook Pro, saudara, ya kan, cicilan vacuum cleaner, cicilan TV, saudara, ya kan, lalu pajak, kita kalau yang buat yang bayar pajak, kita bayar pajak. Kalau ada sisa, baru kita tabung. Kalau ada sisa, baru kita gunakan untuk kalau saya boleh sederhanakan gambar ini, saudara. Setiap kali kita mendapatkan sesuatu dalam kehidupan kita, kita pakai untuk saya, back please. Kita pakai untuk saya. Kalau ada sisa, kita tabung itu untuk saya. Baru setelah itu, kita akan pakai untuk memberi dan untuk orang lain, saudara. Statistik yang tadi Marco baru tunjukkan adalah ini, saudara. Tahu gak Anda di negara ini? Bahwa inilah gambaran dari pengeluaran orang. Pengeluaran orang, bagaimana orang menggunakan keuangan mereka. Ini gak salah ketik, saudara. Anda gak salah lihat. 136% untuk pengeluaran. Untuk nyimpen sekitar 4 atau 5%. Untuk memberi sekitar 2 atau 3% dari uang yang mereka dapatkan. Kalau Anda melihat ini, apa yang Anda bayangkan? Artinya, saudara, ngutang, nyicil, itu sudah menjadi gaya hidup dari orang di negara ini. Tahun lalu, total dari hutang kredit card di negara Amerika, tahun 2023, itu tembus $1 triliun, saudara. Tembus $1 triliun. Jadi Anda bisa membayangkan inilah gaya hidup sekarang. Dan takutnya saudara, setiap kali kita melihat statistik yang saya tunjukkan, takutnya kita merasa gini, oh saya kan bukan orang sini. Saya kan orang Indonesia. Saya rasa Anda yang baru datang dari Indonesia, Anda bisa cerita sama saya. Bahwa sekarang meminjam, menyicil, pinjol saudara, itu udah sangat umum. Ada yang nggak tahu pinjol itu apa? Pinjaman online, saudara. Itu udah sangat umum. Inilah gaya hidup, saudara. Saya pingin ajak Anda gini. Ketika kita melihat ini, udah yuk, kita bilang enough is enough. Udahlah, cukuplah. Masa mau sampai kapan kita begini terus, saudara? Ya kan, muter-muter. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam rasa cemas. Gimana ya kalau saya nggak cukup? Gimana ya nanti masa depan anak-anak saya, saudara?
Kalau Anda dan saya berpikir bahwa uang itu hanya sekedar angka, uang itu hanya sekedar matematika, maka nggak akan banyak orang yang akan terjerumus ke dalam lubang, saudara. Uang itu lebih dari sekedar matematika. Kalau uang hanya sekedar angka dan matematika, hal yang paling sederhana adalah pengeluaran nggak boleh lebih dari pemasukan, saudara. Tapi kita temukan bahwa uang itu nggak hanya sekedar angka dan matematika. Money is more than math. Money is heart issue. Uang itu bukan hanya sekedar matematika, tapi uang itu masalahnya adalah hati, saudara. Makanya ketika Anda melihat ini, Yesus mengundang Anda semua untuk menata kembali keuangan kita, saudara. Yesus mengundang Anda dan saya, ayo mau gak kita menata kembali bagaimana cara kita mengelola keuangan kita. Kalau mayoritas orang mengelola keuangannya dengan spend, save, and give, pengeluaran, cicilan, bayar pajak, baru nabung, baru memberi, Yesus mengajak kita untuk flip the order, untuk merubah urutannya. Mau gak kamu hidup begitu setiap kali kamu masuk, kamu sisihkan pertama kali untuk generosity, untuk kemurahan, untuk memberi. Lalu kita nabung. Baru kita hidup dari apa yang kita ada sisanya, saudara. Saya mau cerita sama Anda, saudara. Saya nggak punya maksud apa-apa cerita ini. Sebenarnya ada sih maksudnya. Saya ingin menginspirasi Anda. Tapi saya nggak mau apa-apa dari Anda. Gereja ini nggak mau apa-apa dari Anda. Tapi kalau Anda merasa terinspirasi, Anda silakan lakukan. Dan ini bukanlah gambaran yang sempurna, saudara. Saya nggak bilang sama Anda contoh nih saya nggak bilang itu. Tahun 2005, waktu saya pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dari orang yang nggak tahu apa-apa tentang kekristenan, saya mengenal konsep yang namanya perpuluhan, saudara. Konsep sederhana, saya nggak tahu teologi di belakangnya, saya nggak tahu penjelasan di belakangnya. Yang paling sederhana yang saya pelajari, sisihkan 10% dari pemasukan saya dipakai untuk memberi. Dan saya lakukan itu selama saya single, tahun 2005. Lalu, waktu saya menikah sama Nana tahun 2011, Nana dan saya juga terus melanjutkan kebiasaan kita yang kita sudah lakukan selama kita single, saudara. Saya masih ingat kalau Sabtu malam tuh kita ada amplop persembahan. Kita berdoa. Tuhan, besok nih kita mau ke gereja, kita mau bawa persembahan kita. Boleh saya ngaku sama Anda, boleh saya jujur sama Anda? Hari ini saya udah gak berdoa lagi, saudara, untuk persembahan yang kita beri. Udah enggak, saudara. Semuanya otomatis, saudara. Ya kan? Kita udah gak berdoa lagi, kita udah gak ngomongin lagi. Pokoknya begitu gaji saya masuk tanggal 1 sama tanggal 15, Nana setiap hari Kamis 2 minggu sekali, saudara. Begitu uang itu hit our bank account, begitu uang itu masuk ke dalam bank account kita, saya langsung SMS persembahan saya. Udah gak dipikir-pikir lagi, udah gak dirasa-rasa lagi. Kenapa, saudara? Karena kita sudah pre-decide. We have pre-decided. Kita udah pre-plan, kita udah punya sistem, kita udah punya prioritas, saudara. Come on, kita jujur sama diri kita sendiri. Kalau kita nunggu ada sisa baru kita memberi, kapan ada sisanya, saudara? Kalau ada orang yang bilang gini, kalau nanti saya udah punya lebih baru saya memberi, itu sama kayak orang yang bilang kalau saya udah kurus baru saya nanti olahraga, katanya. Kita nggak nunggu ada sisa, saudara, karena kita jujur. Saya mau tunjukin sama Anda video yang ini video yang saya ambil 7 tahun lalu, ini yang saya ajarin kepada anak-anak saya. Boleh disiapkan videonya dan soundnya juga mungkin disiapkan. Boleh diulang lagi biar soundnya jelas. So Melody, if Daddy give you money, what do you do? What is the first thing that you do? I give this to God and I keep it and I use it. Use it. Good. Bye guys. Ini video dari tahun 2016. Anak saya umur 3 tahun, saudara. Sekarang dia udah umur 11 tahun. Bapak Ibu, ini bukanlah sesuatu yang saya cuma ngomongin, yang saya cuma ajarin, saudara. Ini sesuatu yang kami benar-benar percayai, saudara. Yang kami sungguh-sungguh percayai. Anak-anak saya kalau dapat hadiah ulang tahun, angpau atau enggak Chinese New Year, kan anak-anak banyak tuh angpaunya ya. Istri saya
suruh 2 anak kami duduk, keluarin semua uangnya dari angpau, hitung totalnya. Setelah itu langsung disisihkan. We give, we save, and then setelah itu kasih mereka pakai. Beberapa, enggak semuanya disuruh spend. Udah nggak banyak perasaan di dalam itu, udah nggak banyak dipikir-pikir lagi. Kalau saya dapat berkat, biasanya waktu ulang tahun ada teman-teman kasih berkat, otomatis saudara langsung disisihkan, saudara. Pertanyaannya gini, buat apa saya ngajarin anak saya seperti itu? Apa karena gereja mau uangnya? Apa karena Tuhan butuh uang mereka? Saya nggak butuh uang mereka, saudara. Saya tinggal ambil, mereka juga nggak bisa apa-apa. Alasan kami ngajarin ini karena kami nggak mau banget anak-anak kami diperbudak sama yang satu hal ini. More. Lebih lagi, dikit lagi. Nanggung nih. Saya nggak mau anak saya hidup diperbudak sama hal seperti itu, saudara. Saya ngerti kok, saya aware, saya sadar. Hari-hari ini begitu banyak orang yang tawar hati. Melihat gereja menyalahgunakan keuangan, pendeta hidupnya mewah, ya kan? Diancam dari atas sini, lu gak kasih masuk ke neraka lu, ya kan? Lu gak kasih bangkrut, kena kutuk bisnisnya, saudara. Saya ngerti banget, saudara. Semua itu meninggalkan luka kepada kita. Kalau Anda adalah orang yang cerdas, Anda pasti bisa debat bulak-balik perjanjian lama, perjanjian baru, ya kan? Pokoknya kalau udah ngomongin soal uang itu udah rumit lah, saudara. Tapi Anda catat baik-baik. Hari ini saya gak pernah menjanjikan Anda kasih 100, Tuhan kasih 1000. Hari ini saya gak pernah menjanjikan Anda rajin perpuluhan, Tuhan kasih rumah, Tuhan kasih mobil. Anda catat baik-baik, saya gak pernah menjanjikan itu. Tapi Anda juga catat baik-baik yang saya berani janji, saudara. Ketika Anda menerima undangan Yesus untuk menata kembali bagaimana Anda mengelola keuangan Anda, memprioritaskan memberi, kaya di hadapan Allah, sesuatu mulai terjadi di dalam hati Anda. Itu cengkraman, saudara. Gue butuh lebih lagi, gak cukup sayang, nanggung, tinggal dikit lagi. Itu cengkraman perlahan-lahan akan mulai lepas, saudara. Anda akan merasakan kemerdekaan itu. Sesuatu mulai terjadi dalam hati Anda yang begitu melekat dengan uang dan harta, perlahan-lahan akan mulai lepas. Kekhawatiran Anda akan berubah menjadi damai sejahtera. Ketakutan Anda akan masa depan Anda, anak-anak Anda, gimana nih kalau nggak cukup, gimana nih kalau nggak cukup, gimana nih kalau nggak cukup. Ketakutan itu akan berubah menjadi rasa aman. Dan akhirnya tangan kita yang tadinya begini, perlahan-lahan pun mulai lepas. Jadilah kaya di hadapan Allah. Saya bacakan ayat terakhir sebelum kita berdoa. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Sekali lagi, waktu kita baca ini, kita gak merasa ini bukan buat gue, soalnya bukan orang kaya. Tapi kalau kita perlu akui, kita punya banyak, saudara. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini supaya mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan berharaplah kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati, saudara. Saya nggak usah bilang sama Anda pasti udah setuju. Kita nggak pernah bisa menikmati hidup kalau yang kita pikir cuma nanggung nih, dikit lagi nih, a little bit more, a little bit more, a little bit more. We don't put our hope in riches, but we put our hope in the one who richly provides. We don't put our hope in riches, but we put our hope in the one who richly
provides. Kita nggak menaruh pengharapan kita di dalam kekayaan, melainkan kita menaruh pengharapan kita di dalam kekayaan Tuhan yang menyediakan segala sesuatu untuk kita nikmati, saudara. Jangan menaruh pengharapan kita di dalam kekayaan, melainkan taruhlah pengharapan kita di dalam kekayaannya Tuhan yang selalu menyediakan segala sesuatu untuk kita bisa nikmati. Amin, saudara. Boleh saya doa, setelah itu saya ingin undang beberapa teman yang berulang tahun hari ini yang menyediakan persembahan makanan di depan sana. Tapi izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, kami tahu ini bukanlah sesuatu topik yang mudah untuk kami bicarakan. Tapi terima kasih Tuhan sudah mengingatkan. Sudah mengingatkan kami bahwa ketamakan itu sangat susah dideteksi di cermin. Oleh sebab itu selidiki hati kami ya Tuhan. Berikan kami keberanian untuk menerima undangan dari Yesus untuk menata kembali, to reorder, menata kembali prioritas kami, menata kembali bagaimana kami memanage, mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan ingatkan kami, please remind us that we are the owner of nothing and the steward of everything. Bahwa kami bukanlah pemilik dari segala yang kami punya, melainkan kami adalah pengelola dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kerinduan kami akan menjadi orang-orang yang Yesus bilang kaya di hadapan Allah. Kerinduan kami bisa menangkap hati Tuhan, di mana hati Tuhan yang paling mendasar adalah gift. Kasih itu gift. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, Dia memberi anaknya yang tunggal. Terima kasih Tuhan. Kami gak tahu bagaimana bentuknya. Kami gak tahu langkah yang harus kami ambil untuk kembali menata ulang keuangan kami. Tapi kami minta hikmat. Kami minta keberanian untuk kami berani mulai melangkah masuk ke dalam undangannya Yesus. Sekali lagi untuk menata ulang semua bagaimana cara kami mengelola keuangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau baik. Engkau baik. Yang Engkau berikan dalam kehidupan kami begitu berlimpah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. boleh.